Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana paling lama 12 tahun. Dasar atau rasiologis dari cara berpikir jaksa penuntut umum tidak sinkron. Ini menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum setidak-tidaknya harus dinilai tidak berkompeten untuk mewakili kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, teman-teman sekalian, saya akan membahas mengenai perkembangan kasus Novel Baswedan yang sangat kontroversi, bahwa masyarakat menilai jaksa penuntut umum tidak memenuhi rasa keadilan karena jaksa penuntut umum hanya menuntut 1 tahun pelaku tindak pidana penyerangan penganiayaan terhadap Novel Baswedan. Itu dinilai sangat ringan oleh masyarakat. Kenapa tidak pakai pidana yang paling terberat di dalam pasal tersebut? Itu yang menjadi kontroversi. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas berita dalam segmentasi angkringan. Ya. Angkat isu dengan ringan. Nah, itu. Jadi ada segmentasi tertentu. Tentu isunya bukan berarti ringan, tapi isu ini dibahas secara ringan. Tidak berat-berat lah, begitu. Teman-teman sekalian, saya akan membaca berita dari kompas.com yang menjelaskan bahwa ada pernyataan dari jaksa penuntut umum yang menjelaskan terdakwa hanya akan memberikan pelajaran kepada Novel Baswedan dengan melakukan penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Tapi di luar dugaan ternyata mengenai mata Novel Baswedan yang menyebabkan mata kanan tidak berfungsi dan mata kiri hanya berfungsi 50% saja. Ini yang menjadi kontroversi. Masyarakat menilai bahwa narasi yang dikembangkan oleh jaksa penuntut umum seolah-olah sebagai penasihat hukum, seolah-olah membela daripada kepentingan pelaku tindak pidana tersebut. Karena sekali lagi teman-teman sekalian, fungsi dari jaksa penuntut umum ini adalah mendakwakan dan menuntut. Dia tidak boleh ragu. Kan seperti itu. Dia tidak boleh ragu akan dakwaannya. Tapi setelah, ya tentu ini merupakan fakta di persidangan, dia ragu dan menyimpulkan bahwa itu adalah di luar dugaan. Itu merupakan kesimpulan yang sebetulnya jaksa penuntut umum itu tidak mempunyai kewenangan. Yang menilai apakah kesalahan pelaku tindak pidana itu dengan kesalahan dengan kesengajaan atau kesalahan dengan kelalaian, itu mutlak diberikan oleh majelis hakim, ya, yang mengadili dan memutuskan perkara tersebut. Nah, ini yang menjadi catatan dan menjadi kontroversi teman-teman sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit ya secara sederhana terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan dakwaan dan tuntutan. Karena dua fungsi dari jaksa penuntut umum itu melakukan dakwaan, yang paling fungsi utama adalah melakukan dakwaan dan melakukan penuntutan. Nah, dijelaskan di dalam pasal 143 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada butir kedua, ya, 143 ayat 2 butir kedua. Ya, butir kedua. Kalau butir B maksud saya, bahwa dijelaskan uraian dakwaan itu harus diuraikan secara cermat, secara jelas dan secara lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Secara sederhana kalau kita mau ambil irisannya, apa yang harus dilakukan oleh jaksa penuntut umum? Jaksa penuntut umum ini harus menguraikan dan yakin atas uraiannya, ya, uraian fakta yang berkolerasi dengan unsur delik, ya, berkolerasi dengan unsur delik. Itulah yang menjadi kewajiban dari jaksa penuntut umum. Nah, dalam melakukan dakwaan, jaksa penuntut umum ini dapat menggunakan dakwaan, beberapa macam dakwaan. Ada dakwaan tunggal, ya, artinya menggunakan satu pasal. Ada dakwaan alternatif, ya, ketika jaksa penuntut umum itu mempunyai keraguan jenis tindak pidana mana yang dirasa dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Kemudian yang ketiga adalah dakwaan subsidiaritas. Ya. Dakwaan subsidiaritas ini bahwa jaksa penuntut umum ini yakin bahwa pelaku tindak pidana melakukan satu jenis tindak pidana, ya, namun di dalam jenis tindak pidana itu ada klasifikasi pidana berat,
ya, dan pidana ringan. Dan inilah yang diajukan di proses pembuktian, yang mana yang sekiranya tepat, ya seperti itu. Nah, di dalam kasus Novel Baswedan, jaksa penuntut ini menggunakan dakwaan subsidiaritas, ya, yang terdiri ada dakwaan primer dan dakwaan subsidiar, seperti itu. Nah, penggunaan pasal yang didakwakan di dalam dakwaan primer yaitu pasal 355 ayat 1, ya, 355 ayat 1 yang menjelaskan bahwa penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana paling lama 12 tahun. Nah, dakwaan yang subsidiar yaitu pasal 353 ayat 2 KUHP yang menjelaskan bahwa penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian yang ayat keduanya, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana paling lama 7 tahun. Jadi perbedaan antara dakwaan primer dan dakwaan subsidiar dalam kasus Novel Baswedan adalah dakwaan primer itu adalah klasifikasi penganiayaan berat dan dakwaan subsidiar adalah penganiayaan biasa atau penganiayaan ringan. Seperti itu. Nah, pada proses penuntutan, ya, kan dakwaan itu merupakan bagian awal dari proses persidangan. Setelah dakwaan, ya, sampai dalam proses pembuktian, diajukan saksi, barang alat bukti dan lain sebagainya, kemudian baru jaksa penuntut umum menuntut, ya, apa yang telah didakwakan. Nah, penuntut umum, jaksa penuntut umum ini menggunakan dakwaan subsidiar, ya, dakwaan subsidiar. Dia tidak yakin dan mengesampingkan dakwaan primer di dalam surat dakwaannya, yaitu berarti secara sederhana jaksa penuntut umum ini meyakini bahwa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana ini adalah penganiayaan ringan, bukan penganiayaan berat. Nah, sekarang coba kita cek rasiologis dari jaksa penuntut umum, apa yang mendasari dari jaksa penuntut umum ini yakin bahwa ini adalah penganiayaan ringan atau penganiayaan biasa, bukan penganiayaan berat. Nah, dijelaskan di dalam berita, ya, kompas.com, bahwa jaksa penuntut umum, ya, menyatakan bahwa penyiraman air keras ke Novel Baswedan itu adalah di luar dugaan, ya, di luar dugaan. Artinya ada ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan inilah yang disimpulkan oleh jaksa penuntut umum. Sekarang yang menjadi pertanyaan besar, ya, teman-teman sekalian, apa kolerasinya antara ketidaksengajaan dengan yakin bahwa ini bukan pidana penganiayaan berat? Apa kolerasinya? Tidak ada kolerasinya, ya. Tidak ada kolerasinya. Yang seharusnya dikolerasikan oleh jaksa penuntut umum adalah ketika dalam proses pembuktian, ya, bahwa ada barang bukti yang diajukan, terus alat bukti menunjukkan bahwa bukan pidana berat, bukan penganiayaan berat, tapi penganiayaan ringan atau biasa. Inilah yang menjadi pertanyaan besar, dasar, ya, atau rasiologis dari cara berpikir jaksa penuntut umum ini tidak sinkron. Dia menyatakan dinilai bahwa ini adalah di luar dugaan dengan dia menyatakan bahwa ini bukan pidana berat dengan alasan ini di luar dugaan. Yang seharusnya jaksa penuntut tidak mempunyai kewenangan. Ini mutlak adalah kepemilikan dari majelis hakim untuk menilai apakah pelaku tindak pidana ini, ya, melakukan tindak pidana penganiayaan ringan atau penganiayaan berat. Itu yang menurut saya menjadi kontroversi dari kasus Novel Baswedan ini. Jadi yang salah siapa, Bang? Yang salah ya JPU-nya ini. Kurang anu ya? Ya itu deh. Kurang makan kayaknya itu. Mungkin makan. Karena corona kurang refreshing, jadi salah nangkep kali ya. Nah, itu mungkin yang menjadi cerminan, ya. Dan saya tadi membaca berita bahwa Ketua Komisi Kejaksaan Agung pun menilai bahwa bisa dinilai ada ketidakadilan dalam penuntutan ini. Bayangkan loh, Komisi Kejaksaan Agung pun, ya, sebagai internal dari kejaksaan itu menilai seperti itu. Nah, oleh karenanya ini harus menjadi perhatian kita bersama agar proses
ya, penyelesaian kasus Novel Baswedan ini benar-benar mencerminkan adanya kepastian hukum dan adanya keadilan. Dan ini menjadi momok besar dan menjadi bukti ketika tidak ada ketidakadilan, maka ini menjadi sinyal bagi kita bersama bahwa para koruptor masih bisa berlenggak-lenggok di Indonesia ini, masih bisa mengintervensi daripada dunia peradilan di Indonesia. Itu menurut saya. Lalu kemudian kita bacakan ya, pernyataan atau komentar daripada Bapak Novel Baswedan atas kontroversi ini, atas tuntutan 1 tahun terhadap pelaku penyerangan bagi dirinya. Nah, Bapak Novel Baswedan ini menyatakan ada kejanggalan dalam persidangan, ya, yaitu salah satunya terkait tidak masuknya sejumlah saksi penting di dalam berkas perkara. Dengan tidak hadirnya saksi penting tersebut, Novel menilai penyerangan yang dilakukan tersangka seolah-olah berlandaskan motif pribadi. Ini menjadi penting bahwa dalam proses penyelesaian tindak pidana di persidangan, yang paling terpenting adalah proses pembuktian. Ya, proses pembuktian ini pasti terkait dengan alat bukti yang salah satunya adalah saksi. Ya, saksi apa yang dimaksud dengan saksi? Saksi itu yang melihat, mendengar, dan mengalami apa yang di tindak pidana tersebut. Ya, ini menjadi petunjuk bagi kita. Ya, Bapak Novel Baswedan ini ingin mengatakan sebetulnya bahwa jaksa penuntut ini menutup atas kemungkinan adanya kebenaran. Ya, saksi itu adalah kemungkinan atas kebenaran. Ketika tidak ada, ketika saksi tersebut tidak dimasukkan dalam proses pembuktian, ya, ini menjadi cerminan bahwa jaksa penuntut ini ada apa ya? Ada apa? Ya kan? Saksi padahal sangat menguntungkan bagi jaksa penuntut umum. Realitasnya pasti jaksa penuntut itu mencari saksi yang betul-betul relevan atas pembuktian tersebut. Ini ada saksi, tapi tidak dimasukkan sebagai saksi. Ya, jadi teman-teman sekalian, kesimpulan atas kontroversi penyelesaian perkara tindak pidana, ya, perkara tindak pidana penganiayaan terhadap Novel Baswedan, yang mana 1 tahun tuntutan atas pelaku tindak pidana ini menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum setidak-tidaknya harus dinilai tidak berkompeten ya, untuk mewakili kita semua untuk menuntut keadilan atas penganiayaan pelaku tindak pidana tersebut, atas perbuatan pelaku tindak pidana itu. Dan kemudian yang kedua, ini menjadi cerminan buat kita semua bahwa penegakan hukum di Indonesia ini masih carut-marut ya, masih hingar-bingar. Ya, tentu ini menjadi PR kita bersama untuk membenahi daripada permasalahan ini. Itu mungkin teman-teman dalam segmentasi angkringan, Angkat diskusi dengan ringan. Ya. Kalau teman-teman sekalian ini mempunyai pandangan lain, komentar. Boleh kita berdiskusi ya dengan teman-teman sekalian, berkomentar di kolom komentar tersebut, dan jangan lupa untuk mendukung ya, YouTube kita ya teman-teman, ya like ya, subscribe and komen gitu ya teman-teman. Mungkin itu teman-teman yang kita bisa sharing pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.